Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih sudah bergabung dengan saya di perkembangbiakan pada makhluk hidup atau reproduksi pada makhluk hidup. Itu ada yang melalui secara generatif atau kawin, ada juga yang secara vegetatif atau tak kawin, ada juga yang secara generatif maupun vegetatif. Nah, ini disebut metagenesis. Nah, pada video ini akan membahas metagenesis pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Saya tunjukkan dulu gambar berbagai macam tumbuhan lumut. Nah, ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan tumbuhan lumut ya. Nah, saya kenalkan ciri-cirinya untuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut punya habitat itu di daerah yang lembab, biasanya di dasar lantai hutan, di pohon, tembok, sumur, dan permukaan batu bata. Nah, merupakan peralihan antara Talophyta dan Gormophyta. Talophyta itu adalah bisa disebut tumbuhan talus yang merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun jati. Tapi kalau Gormophyta itu adalah tumbuhan yang batang, akar, dan daunnya itu sudah jelas. Oke, kita lanjutkan. Ciri berikutnya adalah rhizoid atau yang disebut akar semu. Ini fungsinya kalau tumbuhan lumut hanya untuk melekat pada substrat dan mengangkut air dan zat-zat hara ke seluruh bagian tubuh. Hidupnya itu membentuk koloni lumut seperti beledu dan lembaran. Tidak memiliki sistem pembuluh angkut. Nah, reproduksi secara vegetatif itu pembentukan gema, penyebaran spora, dan fragmentasi. Kemudian untuk reproduksi generatif ini peleburan dua gamet. Mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase vegetatif atau sporofit ya, dan fase generatif atau fase gametofit, dimana fase gametofit ini hidupnya lebih lama daripada fase sporofit. Sporofit hidupnya menumpang pada gametofit. Oke, ciri-ciri tambahan ya. Tadi struktur tubuhnya itu ada rhizoid. Rhizoid itu organ menyerupai akar. Phloid itu strukturnya seperti daun. Nah, dalam siklus hidupnya tadi kan mengalami metagenesis ya. Jadi ada generasi gametofit yang mengandung kromosom setengahnya dari sel induk atau N atau haploid yang hidupnya bersamaan dengan sporofit. Nah, sporofit ini adalah fase di mana bersifat diploid atau 2N. Nah, tadi dikatakan bahwa fase gametofit itu hidupnya lebih lama, maka dikatakan lebih dominan daripada sporofit. Memiliki batang semu yang mempunyai struktur menyerupai daun dan tangkai kapsul yang disebut style. Itu tambahannya untuk ciri Bryophyta atau lumut daun ya. Nah, ini adalah gambaran ada 3 macam daun, nama lumut. Ada lumut daun, ada lumut hati, dan ada lumut tanduk. Ini struktur lumut daun. Dari bawah itu ada namanya rhizoid, kemudian ada stolon. Nah, kalau belum nampak adanya sporofit itu gametofit total ya, jadi masih gametofit. Kemudian kalau sudah gametofit itu muncul sporangium, tumbuh sporangium atau menghasilkan sporangium itu masuk pada fase sporofit. Artinya apa? Lumut gametofit yang sudah menghasilkan spora. Itu struktur lumut daun. Nah, tadi dikatakan mempunyai fase gametofit ya, artinya apa? Dimana tumbuhan lumut itu menghasilkan atau membentuk alat kelamin jantan berupa antheridium, alat kelamin betina berupa archegonium. Bisa kalian perhatikan. Nah, ini lebih jelasnya gambar antheridium dan gambar archegonium. Antheridium alat kelamin jantan. Nah, ini nanti terjadi peristiwa spermatogenesis atau pembentukan sperma, pematangan sperma. Sedangkan di archegonium nanti terjadi peristiwa oogenesis, terjadi pematangan sel telur atau ovum. Oke. Ini adalah
fase gametofit ya, fase gametofit di mana tumbuhan lumut dewasa. Ini gambarannya, dimana karena tumbuhan lumut tersebut sudah menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, disebut fase gametofit. Nah, ini adalah fase sporofit, dimana fase sporofit itu tumbuh berasal dari gametofit yang menghasilkan spora di dalam sporangium ya, itu. Nah, ini adalah siklus metagenesis pada tumbuhan lumut. Kita mulai dari sporofit ya. Sporofit itu adalah gametofit yang sudah dewasa, kemudian sudah terjadi proses fertilisasi yang akhirnya menghasilkan spora. Nah, apabila spora itu yang ada di dalam kapsul spora ini ya, apabila spora ini masak, maka akan keluar ya, kapsulnya akan pecah, keluar spora itu bersifat haploid. Nah, spora ini nanti akan tumbuh menjadi protalium dulu, protonema. Nah, ini ya, protonema ini. Nah, baru nanti protonema akan membelah secara mitosis menjadi gametofit. Ini lumut muda ya. Jadi protonema bisa dikatakan lumut muda. Nah, nanti lumut muda atau protonema ini nanti membelah secara mitosis, tumbuh menjadi gametofit, masih bersifat haploid. Nah, gametofit ini disebut lumut dewasa. Perhatikan di ujung lumut dewasa itu ada namanya alat kelamin antheridium, ini nanti yang memproduksi sperma, dan archegonium yang memproduksi sel telur. Nanti kalau sperma sudah masak, maka akan membuai ovum di archegonium, terjadi fertilisasi. Hasilnya apa? Zigot. Perhatikan, zigot ini sudah diploid karena ini hasil gabungan antara sperma dengan ovum, diploid. Kemudian bermitosis membentuk lumut yang menghasilkan spora ya, perhatikan, dan seterusnya begitu. Itu adalah metagenesis pada tumbuhan lumut, atau secara skematisnya bisa kalian lihat seperti ini. Dimulai dari spora yang bersifat haploid, kemudian tumbuh menjadi protonema atau lumut muda yang punya gambaran seperti ini. Nah, protonema ini nanti membelah secara mitosis, tumbuh menjadi gametofit atau lumut dewasa. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, dikatakan dewasa karena sudah menghasilkan organ yang namanya archegonium dan antheridium. Archegonium itu alat kelamin betina, antheridium alat kelamin jantan. Archegonium nanti menghasilkan sel telur atau ovum, antheridium menghasilkan sperma. Nah, nanti sel telur sudah masak dibaik oleh sperma yang sudah masak menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Nah, tumbuhlah menjadi gametofit yang menghasilkan spora, disebut fase sporofit atau sporogonium. Nah, ini di sporofit menghasilkan spora. Spora itu ada di mana? Di sporangium atau di kotak spora. Nah, ini kalau sporanya sudah masak, maka sporangium itu, kotak sporanya akan pecah, keluarlah spora. Nah, spora bila menemui tempat yang cocok di daerah lembab akan tumbuh kembali menjadi protonema, begitu dan seterusnya. Jadi ada dua fase, ada fase gametofit ya, fase dimana dihasilkan alat kelamin, dan fase sporofit dimana dihasilkan tumbuhan lumut yang dewasa tadi menghasilkan namanya spora di dalam sporangium. Nah, jadi tumbuhan lumut melakukan metagenesis ya, bukan metagenesis sih, salah
metagenesis. Jadi metagenesis adalah kalau disimpulkan pergiliran keturunan atau darah hidup dari generasi seksual atau generatif atau disebut gametofit dan generasi yang aseksual atau vegetatif atau sporofit. Itu dilakukan secara bergiliran. Kemudian kedua generasi baik itu gametofit maupun sporofit itu punya morfologi yang beda, jelas ini ya. Ini adalah fase gametofit. Tapi kalau sudah fase sporofit, nah ini gametofit sudah menghasilkan spora. Jadi sporofit itu tumbuh berasal dari gametofit itu. Nah, demikian tentang materi metagenesis pada tumbuhan lumut. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat, menambah kalian untuk semangat belajar, khususnya untuk materi IPA pada materi metagenesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.